Halo sahabat Prabot, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan. Indikator yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber energi baru dan faktor terbarukan, serta menganalisis manfaat dan cara kerja energi baru dan terbarukan. Sahabat Prabot, sadarkah kita bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan membutuhkan energi, mulai dari makan, memasak, mencuci, mengerjakan tugas, menonton televisi, pergi berlibur, bahkan update status juga membutuhkan energi. Semua itu membutuhkan energi. Lantas, dari mana semua energi itu berasal? Ayo kita simak video berikut ini. Salam sehat dan stay at home. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, dua panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa
bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik. Sahabat Fraga, kembali bersama saya. Sudah siap untuk menyimak video kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang sumber energi. Sahabat pasti sudah tahu bahwa menurut kemampuan untuk memperbarui atau tidak, sumber energi terbagi menjadi dua jenis. Apa? Coba sahabat sebutkan. Yes, sumber energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Dalam video ini, sahabat akan belajar untuk mengidentifikasi jenis-jenis sumber energi yang tergolong dalam sumber energi terbarukan atau tak terbarukan. Kemudian, sahabat akan mempelajari manfaat dan cara kerja sumber energi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang tidak akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan
dari energi terbarukan antara lain energi matahari, energi angin, energi air, dan bioenergi. Menurut sahabat, manakah dari contoh tersebut yang merupakan energi terbesar di jagat raya? Energi matahari. Energi matahari dapat digunakan secara langsung atau diubah ke bentuk lainnya. Secara langsung, energi matahari dapat digunakan untuk fotosintesis, menjaga suhu di bumi. Bisa juga dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian dan aktivitas lainnya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengubah energi matahari untuk menjadi bentuk lain? Betul, menggunakan panel surya. Dengan menggunakan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Hebat ya? Ini dinamakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Lanjut. Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai, danau, ataupun bendungan. Potensi ini dapat dimanfaatkan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan energi potensial dan energi kinetik, air pada sungai yang berarus deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit energi listrik memanfaatkan tenaga air, sering disebut PLTA. Sumber energi lainnya adalah energi angin. Energi yang terdapat pada angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Sumber energi kinetik diubah oleh generator menjadi energi listrik. Tenaga air ini disebut juga tenaga bayu, sehingga pembangkit listrik ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Nah, untuk sumber energi yang selanjutnya adalah bioenergi. Energi ini berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Bioenergi dibagi menjadi dua, yaitu biomasa dan biogas. Biomasa berbentuk padat, sedangkan biogas berbentuk gas. Bioenergi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar, contohnya biofuel atau biodiesel. Nah, itu tadi energi terbarukan, energi matahari, energi air, energi angin, dan bioenergi. Bagaimana energi tak terbarukan? Tahu atau tidak, sahabat? Energi tak terbarukan merupakan energi yang akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh energi tak terbarukan adalah sumber energi fosil, meliputi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber energi fosil terbentuk dari endapan makhluk hidup seperti sisa-sisa tumbuhan, hewan, dan jasa teknik yang tertimbun selama jutaan tahun. Melalui proses penambangan, energi dimanfaatkan untuk sumber energi lainnya. Batu bara dimanfaatkan pada PLTU. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar kendaraan, sedangkan gas alam digunakan untuk gas LPG. Sahabat Forever pasti mengalami masa transisi dari anak-anak ke remaja atau
malah dari remaja ke dewasa. Apapun masa transisi yang pernah kamu lewati, pasti kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sama seperti manusia, bumi juga membutuhkan transisi untuk bisa menjadi tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Salah satu hal yang saat ini bisa kita lakukan untuk mewujudkannya adalah berperilaku hemat energi atau mulai memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga bumi ini akan tetap terjaga untuk masa depan. Demikian materi kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Teruslah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan sahabat Frater. Salam sehat and stay